Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini kita akan bahas mengenai keterampilan berbahasa Indonesia. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Nagia Putri. Saya dari Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1, mata kuliah Bahasa Indonesia, dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati, SE MAK. Keterampilan berbahasa Indonesia. Keterampilan berbahasa Indonesia artinya menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Keterampilan berbahasa lisan meliputi menyimak dan membaca, sedangkan keterampilan secara tulis meliputi membaca dan menulis. Nah, di sini ada tabel tentang sifat keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa tadi sudah dijelaskan terbagi menjadi dua, lisan dan tulisan. Lisan itu meliputi dua, menyimak dan berbicara. Menyimak masuk sifat dalam reseptif dan berbicara masuk ke sifat produktif. Sedangkan tulis meliputi membaca dan menulis. Membaca masuk ke sifat reseptif dan menulis masuk ke sifat produktif. Keterampilan reseptif. Menyimak atau mendengarkan adalah kegiatan berbahasa dengan tujuan memahami pesan yang pembicara sampaikan. Menyimak memiliki dua sifat, interaktif dan non-interaktif. Menyimak interaktif adalah menyimak dengan menggunakan tanya jawab, sedangkan non-interaktif menyimak yang tidak disertai tanya jawab. Yang kedua, berbicara. Berbicara adalah kegiatan berbahasa dalam rangka memahami pesan yang disampaikan melalui tulisan. Berbicara memiliki 4 kategori. Yang pertama, pemahaman literasi, interpretasi, kritis, dan kreatif. Pemahaman literasi merupakan kemampuan memahami yang paling sederhana atau paling dasar karena hanya memerlukan sedikit berpikir. Kemampuan ini merupakan kemampuan menemukan makna kata dan makna kalimat yang terdapat dalam konteks langsung atau tersurat. Membaca interpretasi. Keterampilan berpikir di atas pemahaman literasi. Biasanya pembaca yang memiliki pemahaman interpretasi dapat menemukan makna yang tersirat dalam teks. Membaca kritis. Membaca kritis adalah kemampuan pembaca di atas interpretasi. Biasanya pembaca kritis ini dapat menilai gagasan-gagasan yang disampaikan oleh penulis. Membaca kreatif. Membaca kreatif adalah keterampilan tingkat yang paling tinggi. Biasanya pembaca dalam kategori ini, ia dapat menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan gagasan-gagasan yang ada dalam teks tersebut. Oke, kita masuk ke contoh kasus. Mobil yang dikendarai bocah 14 tahun menabrak 8 motor hingga 1 tewas. Berita dari kompas.com Jakarta. Kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor terjadi di Jalan Majapahit, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ironisnya, kecelakaan tersebut dipicu oleh mobil KIA Picanto yang dikemudikan EHS, inisial dari pengemudi yang diketahui masih berusia 14 tahun. Bocah yang juga belum mahir mengendarai kendaraan beroda 4 tidak mampu menjaga laju kendaraannya saat akan berhenti di lampu merah. Akibatnya, bocah menabrak sejumlah kendaraan yang berada di depannya. Kecelakaan yang melibatkan pelajar atau anak di bawah umur seringkali terjadi, dan mereka tentunya belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Dari kasus tersebut, mari kita cari pemahaman literasinya. Pemahaman literasinya kita dapat terjadinya kecelakaan oleh mobil yang dikendarai bocah 14 tahun yang menewaskan seorang pengendara motor. Yang kedua, kita cari interpretasinya atau kalimat tersirat. Adanya kalimat menabrak sejumlah kendaraan, berarti jika satu orang tewas, maka yang lainnya dalam keadaan luka-luka. Yang ketiga, kritis. Seharusnya orang tua bocah tersebut melarang anaknya untuk mengendarai mobil di saat masih di bawah umur. Jika begitu, kecelakaan ini bisa saja tidak terjadi. Yang keempat, kreatif. Pentingnya pendidikan dalam lingkungan keluarga sejak kecil, mengajarkan hal-hal yang boleh dilakukan dan menjadikan itu sebagai kebiasaan yang positif. Dan juga memberitahu hal-hal yang tidak boleh dilakukan
melakukan atau mengajarkan sebab akibat dari suatu tindakan. Kita lanjut ke membaca intensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibacanya. Membaca intensif ini diterapkan dalam upaya mencari informasi secara detail dan mampu memahami isi bacaan secara lengkap. Membaca intensif ada tekniknya. Membaca intensif memiliki 3 teknik. Yang pertama adalah SQ3R, Survey, Question, Read, Reciter, dan Review. Yang kedua KWLH. KWLH artinya Know, Want, Learn, dan How. Yang ketiga CATU. CATU itu cari, tulis kembali, dan uji. Teknik ini cocok untuk membaca karya-karya ilmiah yang lebih pendek mengenai suatu topik. Yang terakhir adalah survei. Survei adalah meninjau atau mengamati isi teks secara sekilas. Hal-hal yang perlu ditinjau yaitu judul, nama majalah, bagian pembuka, subjudul, bagian penutup, penulis, dan tahun terbit. Langkah ini dilakukan untuk tujuan mengenal teks hingga memperoleh pengetahuan tentang gambaran umum isi buku, topik yang dibahas dalam teks, gagasan-gagasan penting di dalam teks, susunan teks, dan cara penyampaian dalam teks. Oke, sekian dari saya mengenai keterampilan berbahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.